Seorang gadis tertidur di bus dengan kepala terangguk-angguk. Pria di sampingnya tak bisa menahan senyum melihatnya. Saat bus berhenti, pria itu turun lebih dulu. Gadis yang setengah sadar melihat kantong hadiah di tangan pria itu mirip dengan miliknya. Mengira tertukar, ia segera mengejar dan menuduh pria itu mengambil hadiahnya. Pria itu heran dan menjelaskan bahwa kantong itu miliknya. Gadis itu tetap bersikeras karena hadiah tersebut dibagikan oleh perusahaan tempatnya bekerja dan ia merasa tak pernah melihat pria itu di sana. Gadis itu menarik kantong tersebut. Ia berteriak menyuruh pria itu melepaskannya. Akhirnya pria itu mengalah dan tersenyum melihat tingkahnya. Sesampainya di rumah, gadis itu sadar telah salah paham karena krim tangannya ternyata sudah ada di tasnya. Belum sempat memikirkan cara meminta maaf, ia menerima panggilan dari manajer hotel yang memintanya segera datang membantu. Gadis itu ternyata seorang yatim piatu yang bekerja keras demi membantu anak-anak di panti asuhan. Selain pekerjaan kantornya, ia mengambil kerja sambilan di dapur hotel pada malam hari. Malam itu seorang tamu mabuk mengganggunya, namun kebetulan seseorang datang menolongnya. Gadis itu akan berterima kasih, tetapi sadar bahwa penolongnya adalah pria yang tadi ia tuduh. Rasa malu membuatnya ingin segera pergi, sementara pria itu mulai merasa tertarik. Pria itu sempat menyindir, siang di kantor, malam di hotel. Gadis itu tersinggung dan menegaskan bahwa pekerjaannya bukan hal yang memalukan. Tanpa ia ketahui, pria tersebut adalah putra ketua perusahaan tempatnya bekerja dan baru bergabung di departemennya. Keesokan harinya, saat pria itu muncul di kantor sebagai manajer baru, gadis itu terkejut. Seorang rekan kerja meminta gadis itu menyeduhkan minuman untuknya. Dengan panik, ia menuju pantry, mencoba menenangkan diri. Setelah kembali, pria itu menggoda dengan menanyakan apakah kotak hadiahnya sudah aman. Ia hanya bisa meminta maaf dengan canggung. Saat jam makan siang, semua pegawai keluar, kecuali gadis itu yang tetap di kantor. Pria tersebut penasaran dan mendapat penjelasan bahwa ia hanyalah pegawai magang dengan kondisi keuangan terbatas. Ia juga mendengar bahwa gadis itu tidak memiliki orang tua. Rasa simpati pun tumbuh. Sepulang makan, pria itu pergi ke minimarket dan mendapati gadis tersebut kebingungan karena lupa membawa dompet. Ia langsung membayarkan belanjaannya. Saat beberapa pakaian yang dibawanya terjatuh, ia membantu memungutnya dan mengetahui bahwa pakaian itu akan dikirim ke panti asuhan. Ia pun ikut membantu membawanya ke kantor pos dan membayar ongkos kirimnya. Gadis itu terharu melihat kebaikannya. Perasaan di antara mereka mulai berubah. Dalam perjalanan kembali ke kantor, seorang pria yang sedang menyiram jalan tanpa sengaja membuat air mengenai gadis itu. Sekilas pandangan mereka bertemu dan suasana terasa berbeda. Meski jaketnya ikut basah, pria itu tak mempermasalahkannya. Menyadari waktu hampir habis, ia menarik tangan gadis itu dan berlari bersama menuju kantor. Saat mereka tiba bersamaan, rekan-rekan langsung menggoda. Gadis itu buru-buru menjelaskan bahwa mereka hanya kebetulan bertemu. Sementara pria itu kembali ke mejanya dengan senyum yang sulit disembunyikan.